warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Fari, saya dari 1A Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang studi Islam Orde Lama di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Masyarakat yang memeluk agama Islam secara tidak langsung telah mengalami proses perkembangan Islam dengan sendirinya. Mereka mempelajari tata cara sholat, tata cara membaca Al-Quran, dan ajaran-ajaran lainnya. Berbicara tentang perkembangan Islam di Indonesia, sangat erat hubungannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Dalam konteks Mahmud Yunus mengatakan bahwa perkembangan Islam sama tuanya dengan masuknya Islam ke Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu yang B, perkembangan Islam Orde Lama. Perkembangan Islam di Indonesia selama 1945 sampai dengan 1949 dimulai dengan masuknya sekutu diboncengi oleh Belanda Nica ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu. Yang pertama, pergantian berbagai posisi kabinet. Yang kedua, aksi polisional oleh Belanda. Yang ketiga, berbagai perundingan. Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya sekutu dan Nica ke Indonesia, antara lain yang pertama, peristiwa 10 November di Surabaya. Yang kedua, Palagan Ambarawa di Ambarawa, Semarang. Yang ketiga, perjuangan gerilya Jenderal Sudirman meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bandung Lautan Api di Bandung, pertempuran Medan Area di Medan, pertempuran Margarana di Bali, pertempuran 1 Maret 1949 di Yogyakarta, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, pertempuran 5 hari di Semarang. Pembahasan yang ketiga yaitu yang Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api pindah ke Yogyakarta sekaligus memindahkan ibu kota. Orde Lama adalah sebutan bagi pemerintahan Soekarno dan Hatta di Indonesia, yakni menjabat pada periode 1945 sampai 1946. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 atau biasa disebut dengan Super Smart yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas. Super Smart menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI.
Sebagai pemberi mandat, ketidakpuasan MPRS diwujudkan dalam Keputusan MPRS nomor 5 tahun 1966 yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato pertanggungjawabannya. Walaupun demikian, Presiden Soekarno memenuhi perintah MPRS dalam suratnya tertanggal 10 Januari 1967 yang diberi nama Pelengkap Nawakrasa. Tetapi tidak juga memenuhi harapan rakyat. Sementara itu, DPR GR dalam resolusi memorandumnya tanggal 9 Februari 1967 dalam menilai Nawakrasa beserta pelengkapnya berpendapat bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis atau ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila. Yang A. Ketetapan MPRS nomor 33 MPRS tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Yang B. Ketetapan MPRS nomor 34 MPRS 1967 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara. Yang C. Ketetapan MPRS nomor 35 MPRS 1967 tentang pencabutan ketetapan MPRS nomor 17 1966. Yang D. Ketetapan MPRS nomor 26 MPRS 1967 tentang pencabutan ketetapan MPRS nomor 26 MPRS 1966. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Perkembangan pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, yang E. Perkembangan Islam masa Tritura. Tuntutan rakyat atau biasa disingkat dengan Tritura adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia, serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia. Latar belakang Tritura ini sendiri yaitu ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966 Pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI melopori Kesatuan Aksi yang tergantung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet, Dwikora, turunkan harga sembako. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.